Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Banif. Dan ini adalah Yamaha MT25 MT, Master of Torque. Atau kalau di dunia perusahaan itu masih trainee ya. Oke, jadi ini motor secondnya itu 2015, 2016, 2017 itu 30 jutaan kecil. 31, 35, 36 tergantung kondisi. Dan artinya motor ini harga secondnya sama kayak harga NMAX atau PCX baru yang harganya udah 30 jutaan lebih. Tapi motor ini bisa memberikan kita tampilan looks yang berbeda. Dan buat motor bahan ini ganteng banget loh. Karena biasanya gini, motor bahan itu kan kayak W175 atau semacamnya biasanya punya mesin tuh kecil, ya kan? Tapi mesin 250 cc-nya ini tampilannya bagus. Gue suka nih bagian silindernya itu kotak gede, ya kan? Ada selang besar di sini meskipun nggak begitu rapi. Terus juga mungkin dibandingkan 250 cc yang lain, ini mesinnya lebih kelihatan gambot. Di sini ada pipingnya 2 sampai ke belakang. Jadi kalau kita mau jadiin, coba kalian googling deh, modifikasi MT25. Hasilnya jadi keren-keren banget. Nggak kelihatan kayak fiction. Nah, kalau standar, lihat depannya. Standar culun. Tapi seperti yang gue bilang, karena bannya besar, mesinnya besar, kalau dilihat langsung, itu biasa aja. Tapi kalau dinaikin baru keren. Coba yang naik kurus. Coba Sen, lu naik Sen. Lihat nih. Wos. Auto ganteng langsung. Wow, kelihatannya langsung gede. Karena orangnya kurus, lebih kurus lagi. Nih, Han, lu naik Han. Nah, yang lebih kurus lagi nih. Ya kan? Tuh. Wah, langsung gagah nih. Wis, ya kan? Langsung kerasa padu padan motornya itu cocok gitu. Karena kelihatan gede. Nah, kalau kalian juga gede gitu ya. Nah, coba Rek, naik. Cocok jadinya. Pas. Nah, kan nggak mungkin kalau segede lu naik Honda Beat gitu ya, Rek ya. Nggak cocok kalau ini tuh. Pas nggak? Langsung nyari secondnya nih. Gua rasa deh. Cocok kan? Nah. Oke, udahan. Punya orang. Tadi itu anak-anak kantor gue ya. Jadi intinya gue mau ngasih tahu aja. Orang kalau naik udah MT25 sampai dinaikin gitu ya. Ini baru kelihatan motor keren. Tapi kalau misalkan kita parkir gitu doang, kelihatannya agak culun. Kalau diparkir doang. Nah, kalau yang sekarang yang model 2022 itu bentuknya jadi kayak gini. Dan mungkin nggak selera semua orang ya. Kalau gue sih nggak suka yang matanya itu sekarang jadi agak aneh. Kalau buat gue ya, tapi kan selera orang beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi yang model lama pun, lampu depannya itu lebih suka Z250 sih. Cuma kalau Z250 mau dijadiin bahan motor gitu ya, dia tuh di bagian sampingnya tuh ada shroud gedenya gitu sampai ke bawah. Kalau shroudnya dicopot, tampilannya jadi kurang enak. Nah, kalau ini karena emang dari bawaannya udah nggak ada, cuma bawah gini doang ya, jadi udah keren. Jadi kalau misalkan kalian modifikasi itu coba cek, biasanya depannya itu biar kelihatan moge look, diganti double cakram kiri kanan, terus diganti upside down. Walaupun forknya ini sebenarnya juga ada tebel, kalau belum upside down jadi kayaknya kurang. Lampunya diganti lampu bulat daymaker, speedometernya kalau bisa diganti, dikasih cover juga di sininya. Stangnya kalau mau enak dikasih riser, karena stang bawaannya ini buat gua ini masih agak kurang oke, karena dia terlalu nunduk. Kalau dikasih riser sedikit, karena ada anak saburi yang punya dikasih riser, itu enak. Ini juga punya anak saburi sih. Nah, terus ini tangkinya, ini nggak perlu diganti, udah keren. Cuma tinggal diwarnain aja paling. Nah, sama dia ini masih pakai cover plastik ya, dikasih casing lagi. Jadi tangkinya nggak kayak gini sebenarnya. Nah, terus motornya kan basicnya sebenarnya Yamaha R25 ya, R25. Yang bentuknya gitu deh pokoknya. Gue nggak ngerti desain Yamaha tuh aneh. Oke, terus lihat deh, speedometer ini masih sama kayak R25, cuma ini dikasih hitam-hitam lagi. Dan biasanya penyakitnya itu layarnya tuh suka ngeblank, suka mati. Gosong agak jarang. Nah, kalau misalkan layar kalian ngeblank atau mati, itu bisa dibetulin di SPD Jakarta. Sekarang pindah ke daerah Trogong Fatmawati, lebih gede ya. Terus ini grip sebelah kanan kirinya, ini katanya desain Valentino Rossi ya, sama kayak R15 persis. Sama ini nih, switch-switchnya tuh kalau udah lama dia menghitam. Sama ininya nih, tulisan-tulisannya itu hilang. Jadi ini engine kill switch-nya udah nggak ada gambarnya lagi. Lampu sein, high beam, ada pass beamnya, ini semua udah nggak ada gambarnya lagi, udah hilang, lang. Nah, terus duduk di motor ini
itu juga nyaman. Jadi banyak yang bilang, wah ayo dong test ride. Ya gue udah test ride, cuma kalau motor tak kenapa gue lebih nyaman ngomong langsung gini dibanding sambil nyetir sambil ngomong dibikin video ya. Jadi yang gue rasakan dari motor ini motor nyaman, suspensinya enak, riding posisinya enak, cuma tinggal dinaikin dikit. Terus mesinnya juga enak, tapi putaran bawahnya itu agak loyo. Jadi kalau misalkan mau nyari putaran atas, tengah, itu udah mulai enak, tapi putaran bawahnya agak loyo. Jadi mainin gigi rendah. Terus yang kedua, ini kopling enteng, tapi kalau misalkan koplingnya berat, berarti mangkok koplingnya udah minta ganti. Terus motor ini buat muter balik agak susah, karena dia radius putarnya pendek. Tuh, beloknya cuma gitu doang, nggak bisa lebih tajam lagi. Padahal sama si tangkinya, ini dia dikasih coak di sini, biar buat belok tuh lebih gampang. Karena emang desainnya begini, jadi ya udah terima gitu aja. Sama buat boncengan. Buat boncengan dia sih agak menyiksa karena dia lokasinya tinggi seperti ini. Jadi tetap rasanya kayak naik MT25. Kalau boncengan terutama yang belum muhrim ya, jangan mau karena ya agak gimana gitu. Terus ini belakangnya ini ada behel, tapi dia nggak nyambung sampai belakang. Nah ini katanya suka patah. Jadi karena dia dari sini pegangannya sampai sininya kosong, ini banyak yang udah patah. Dan kalau udah patah dicopot juga kelihatan masih keren sih. Karena emang desainnya menurut gue lebih bagus dicopot malah. Cuma kalau misalkan dicopot kan buat boncengan susah. Dan motor ini buat touring enak sekali. Kalau kalian mau upgrade paling upgrade remnya. Remnya dia kayak Yamaha zaman sekarang. Dulu waktu gue zaman kuliah zaman SMA ya 2009, 2010, Yamaha itu terkenal remnya enak. Tapi Yamaha sekarang sama ini ya, itu remnya nggak enak. Jadi remnya agak Senin Kamis ya. Jadi kalau kalian beli ini mau tampilan lebih keren dan remnya lebih enak, ganti remnya. Kampas remnya, piringan cakram, selangnya, dan lain-lain ganti. Terus suspensi belakang nggak perlu diganti karena bawahnya udah enak. Nah terus juga kalau kalian modifikasi, dia tuh punya sasis modelnya trellis ya. Atau modelnya tuh kayak besi ini. Dia tuh besinya tuh agak tipis. Jadi kalau kalian misalkan potong belakang ganti model begitu, kalian mesti pastiin itu dia ngambil pegangannya itu bener dan bagus. Kalau nggak nanti meletot. Karena ini nggak sekuat yang kita kira nih sasis ininya. Kelihatannya gagah, kelihatannya bagus, tapi ternyata nggak sekuat itu. Terus ini penyakitnya juga, bukan penyakit sih, kayaknya semua motor ya. Kan banyak tuh yang dicopot ya belakangnya, spakbor. Itu kalau di belakang kita bawa, nanti badan kita, punggung kita tuh banyak bekas air. Nah itu tuh nggak enak. Sama motor ini meskipun knalpotnya standar, suaranya enak. Suaranya tuh kayak masih ada, masih nggak keras sih suaranya sih, cuma enak aja. Kalau udah jalan, suara mesinnya wing wing enak gitu. Tuh. Karena emang 2 silinder juga sih, meskipun dia nggak 4 silinder, tapi ini suaranya gue suka sih karakternya sih. Dipakai di jalan, kita gas, wing wing enak. Nah penyakitnya apa aja? Motor ini punya penyakit di kiproknya. Dia rentan overheat atau panas. Kalau panas, kita berhenti bentar, nunggu adem, baru jalan lagi. Atau ada beberapa bengkel yang bisa ngakalin biar motor ini kiproknya jadi lebih adem atau lebih tahan lama. Terus, yang kedua, dia punya masalah. Biasanya kalau kilometer udah agak tinggi, di throttle position sensornya. Tapi murah, palingan sama pasang itu sekitar 300 ribuan, 200 ribu, 300 ribuan, tergantung bengkel juga. Tapi pastikan kalian pakai part yang ori. Terus yang berikutnya adalah radiator ya. Ini harus dicek karena kan dia punya selang di sini nih. Ini selangnya expose ya kan. Kalau kalian jatuh atau semacamnya nggak pakai frame slider, nah ini kadang-kadang tuh suka sobek atau habis. Karena kalau ini aja, oh bukan nih. Coba lihat sini deh. Ini kayaknya nih kegesek-gesek selang nih ya. Ini buat kopling, lama-lama tuh catnya habis. Padahal udah dikasih stiker. Kalau ditarik, coba ya kita tarik ya. Nah ini kan kalau ditarik dia gerak nih. Lama-lama habis juga. Nah ini nih. Ini dia selangnya itu ada di kanan sama ada di sebelah kiri. Dan posisinya di posisi terluar. Jadi kalau misalkan selangnya udah mulai ada yang aneh-aneh, lebih baik ganti aja. Karena daripada motor overheat, bahaya bisa turun mesin. Rusak. Bubar jalan. Nah terus
Di belakang sini, ini knalpotnya bentuknya seperti ini ya. Rata-rata orang pakai MT25 itu biasanya diganti. Dan digantinya tuh sama yang suaranya kenceng. Nah, tapi itu kembali ke selera masing-masing, sama dia tuh punya, nih lihat nih, ada catalytic converter di bagian kolong sini. Naruhnya bagus ya. Terus ini juga yang ngebuat motornya juga makin keren, dibuat jadi motor bahan. Nih, lihat dong. Dia pakai banana arm. Tuh. Armnya bukan arm yang lurus. Ini pakai banana arm, bentuknya bagus, diwarnain silver tuh juga jadi kelihatan garang. Sama belakangnya dia sudah pakai rem cakram tapi belum ABS. Dan ini kebetulan dia pakai bannya Maxxis di sini. Sama ini bagian belakang buntutnya. Ini kayaknya kalau dibikin model SXR sih jadi cakep ya. Tapi lihat overall looks-nya, ya kalian tinggal ganti lampu depan sama yang lebih berwibawa. Ini kelihatan jadi kayak motor yang bukan 250 cc tapi kayak 250 cc ke atas. Cakep ya. Cuma lampunya nyebelin. Fiction. Tapi ini kalau kita nyalain ya, tuh, dia bagian atas sini nyala juga loh. Dan warnanya putih. Cuma kalau nyalain lampu depannya kuning. Gitu. Dan dia lampunya udah AHO, automatic headlight on. Jadi kita starter dia langsung nyala otomatis. Lampu belakangnya persis kayak lampunya si R25. Bentuknya kayak gitu. Gua nyobain motor ini malah jadi pengen sebenarnya karena ya harga segitu, modalin modif dikit ya, modalin 10 juta, 15 juta, bisa jadi ganteng. Dan di YouTube juga banyak banget kalau kalian cek gantengin MT25 tuh banyak banget videonya. Jadi memang MT25 itu kalau dalam keadaan standar itu culun. Tapi kalau udah dimodif ganteng sih. Kalian modalin 10, 15 juta, ini langsung kelihatan kayak motor yang harganya ratusan juta gak sih? Kayak ngeliat apa ya? Kayak ngeliat Triumph mungkin ya atau semacamnya. Karena ketika dimodifikasi yang tepat itu ganteng banget dan dipakainya pun basicnya udah enak. Ya untungnya motor ini peminatnya nggak begitu banyak, makanya harganya masih rendah. Apa gue beli aja ya? Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pakai MT25 bisa komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.